Untuk percobaan yang kedua, yaitu menentukan bobot molekul polimer berdasarkan viskositas. Nah, alat yang digunakan adalah viskosimeter Ostwald dan ada stopwatch. Nah, stopwatch ini berfungsi untuk menghitung waktu dari laju alir pada saat kita memulai dari titik yang pertama menuju pada titik yang kedua. Setelah itu, bahan yang akan kita gunakan ada aquades dan ada contoh polimer. Contoh polimernya ada konsentrasi 0,5%, 1%, 2%, 3%, dan 4%. Berikut ini merupakan penentuan viskositas suatu larutan, di mana larutan yang akan kita gunakan adalah aquades dan contoh polimer. Nah, aquades ini akan digunakan sebagai pembanding dari sampel atau contoh polimer untuk menentukan laju alirnya. Nah, contoh polimer sudah dibuat konsentrasinya, yaitu konsentrasi 0,5%, 1%, 2%, 3%, dan 4%. Itu akan kita gunakan sebagai pembanding dari setiap konsentrasi. Kemudian, cara penggunaannya, alat viskosimeter ini akan dimasukkan aquades dan akan dihitung laju alirnya. Maka akan kita masukkan aquades. Kita akan masukkan aquades sampai menuju pada bagian batas gelembung atau pada bola yang paling besar. Nah, kita akan masukkan sampai pada batas bola pada bagian paling besar. Kalau sudah pada batas bola bagian besar, maka kita akan pipetnya menggunakan propipet. Kita akan pipet aquades atau sampel yang berada pada bagian tabung yang kecil ini, dia akan menuju sampai pada tanda batas paling atas. Caranya sama seperti kita memipet bahan-bahan menggunakan pipet, jadi kita tinggal pipet saja perlahan-lahan sampai menuju pada tanda batas yang bagian atas. Nah, pada bagian bulat ini terdapat dua tanda batas, batas atas dan pada batas bagian bawah. Ini yang akan kita gunakan untuk menghitung laju alirnya. Menghitung laju alirnya akan kita gunakan stopwatch. Nah, kalau misalkan sudah sampai pada bagian atas, jangan lupa tanda batas itu menuju pada garis melengkung, dia berada pada tanda batas. Setelah itu, maka kita akan hitung. Nah, diberitahukan atau diingatkan kepada teman-teman semua, penggunaan untuk menghitungnya harus bersamaan. Jika kita melepas propipetnya, maka kita harus mencet waktunya atau stopwatchnya bersamaan. Nah, akan kita hitung 1, 2, 3. Kemudian stop. Ya. Nah, setelah itu pemberhentian, kalau sudah berhenti, maka waktu itu akan dicatat sebagai laju alir kita. Laju alir yang tertera di sini adalah 3 detik. Jadi dari aquades maka sudah didapatkan laju alir pada bagian viskositasnya adalah 3 detik. Nah, berikutnya kita akan menentukan laju alir dari sampel atau contoh polimer, di mana yang sudah kita gunakan sebelumnya adalah aquades, sekarang kita menggunakan adalah contoh polimer. Nah, contoh polimer ini sudah kita buat dengan konsentrasi yang berbeda-beda dari 0,5, 1%, 2%, 3%, dan 4%. Nah, kalau misalkan sudah dibuat konsentrasi seperti ini, maka kita akan menghitungnya atau melihat laju alirnya. Melihat laju alirnya itu sama persis seperti penggunaan pada aquades. Jangan lupa sebelum penggunaan kita tidak perlu menuang langsung dari labu ukur langsung pada viskosimeter Ostwald, tapi dipindahkan dulu ke dalam gelas beker. Dipindahkan dulu ke dalam gelas beker, dipastikan bahwa viskosimeternya sudah bersih. Kalau sudah bersih, maka kita tinggal masukkan contoh polimer 0,5, sama seperti yang sebelumnya yang pada aquades. Kita akan memasukkan sampel sampai pada bagian bulatan. Nah, kalau misalkan sudah pada bagian bulatan yang tertera seperti ini, maka tinggal kita masukkan lagi. Tinggal di pipet menggunakan propipet sampai pada tanda batas. Perlakuannya sama pada perlakuan aquades, tinggal kita pipet.
setelah kita pipet, maka kita akan bersamaan dengan melepas propipet dan menekan stopwatch. 1, 2, 3. Oke, maka sudah selesai. Kalau misalkan sudah selesai seperti ini, maka kita akan melakukan pada perlakuan dengan konsentrasi 1%, 2%, 3%, dan 4%. Kemudian jangan lupa dicatat laju alirnya. Kemudian yang selanjutnya kita menentukan viskositas dari suatu cairan menggunakan viskosimeter Ostwald. Caranya akan berada pada rumus seperti ini, di mana μ1 dibagi μ2 sama dengan D1 dikali T1 dibagi D2 dikali T2. Berikut ini merupakan rumus yang sudah teman-teman tahu. Nah, di sini mu itu adalah kekentalan dan D itu adalah kerapatan dan T itu merupakan waktu laju alir. Nah, μ1 merupakan kekentalan zat cair, μ2 merupakan kekentalan pembanding atau air, D1 merupakan kerapatan zat cair, dan D2 merupakan kerapatan dari air atau pembandingnya. Nah, T1 merupakan laju atau laju alir dari waktu untuk zat cair, dan T2 merupakan laju atau waktu dari pembanding yaitu aqueous. Nah, setelah kita menentukan dari massa jenis suatu cairan atau contoh uji kita, kemudian sudah menentukan viskositas menggunakan viskosimeter Ostwald. Kemudian yang ketiga kita adalah penentuan bobot molekul polimer dari viskositasnya. Caranya nanti kita membuat regresi linear di mana sumbu Y merupakan viskositas instrik dan sumbu X merupakan konsentrasi polimer. Setelah kita menentukan nilai sumbu X-nya, kita akan menentukan nilai sumbu Y-nya. Nilai sumbu Y-nya itu merupakan viskositas instring dari persamaan Huggins. Tetapi sebelum mencari persamaan Huggins, kita akan mencari dulu pada nilai mu-nya, karena di dalam rumus persamaan Huggins atau viskositas instring, rumusnya seperti viskositas instring sama dengan mu yang di dalam kurung ditambah dengan K koreksi dikali dengan mu yang di dalam kotak kurung pangkat 2 dikali dengan konsentrasi. Nah, setelah kita mengetahui rumus dari viskositas intrinsik, maka di rumus itu ada di mana mu di dalam kurung kotak. Nah, mu di dalam kurung kotak itu mempunyai rumus tersendiri, di mana mu di dalam kotak sama dengan K dikali M dikali alfa. K merupakan nilai konstanta Mark-Hawking, di mana konstantanya bernilai 1,81 kali 10 pangkat minus 8 cm3 per gram. Kemudian nilai M merupakan nilai bobot molekul dan nilai alfa merupakan nilai konstanta masing-masing larutan, yaitu 0,93. Setelah menentukan nilai mu yang terdapat di dalam kotak, kita tinggal memasukkan hasilnya pada persamaan viskositas intrinsik atau disebut dengan persamaan Huggins. Nanti tinggal dimasukkan saja nilai mu yang terdapat di dalam kotak, di mana persamaan Huggins atau viskositas intrinsiknya sama dengan mu yang di dalam kotak yang sudah kita cari ditambah dengan K koreksi dikali dengan mu yang di dalam kotak tetapi dipangkatin 2 kemudian dikali dengan konsentrasi. Nah, sudah mendapatkan setiap nilai tinggal dimasukkan saja. Mu yang dalam kotak merupakan nilai yang sudah kita cari tadi, kemudian ditambah dengan K koreksi. Nah, K koreksi merupakan nilai konstanta dari Mark-Hawking, sama seperti mu sebelumnya, kemudian dikali dengan mu yang sudah kita cari di pangkat 2, kemudian dikali dengan konsentrasi. Nah, konsentrasi yang merupakan konsentrasi larutan contoh polimer. Selesai sudah praktikum pada hari ini yang sudah tadi saya jelaskan kepada teman-teman semua yang berada di rumah ataupun di depan laptop masing-masing, bahwa
praktikum pada penentuan bobot molekul polimer berdasarkan viskositasnya telah selesai sampai di sini. Saya harapkan teman-teman semua bisa mencerna seluruh praktikum dan memahami seluruh praktikum step by step-nya. Bila ada pertanyaan, dimohon tanyakan langsung kepada asistennya pada hari ini. Terima kasih banyak atas bantuan dari teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.